Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyoroti 3 hal penting yang menurutnya harus segera dievaluasi dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayahnya. Tujuannya jelas, agar kasus keracunan makanan yang menimpa ribuan siswa di Jawa Barat tidak lagi terulang. Deddy menyebut ada 3 persoalan utama yang membuat makanan dalam program MBG beresiko tidak layak disantap. Pertama, kemampuan dapur layanan tidak seimbang dengan jumlah siswa yang harus dilayani. Kedua, jarak pengiriman dari dapur ke sekolah terlalu jauh. Dan ketiga, banyak penyelenggara memasak sejak tengah malam sementara makanan baru dibagikan siang hari. Keracunan itu lebih disebabkan karena jumlah layanannya tidak seimbang dengan jumlah pelayannya. Begini, misalnya yang dilayaninya sekian ribu orang. Kemudian jumlah yang melayaninya hanya sedikit, ditambah lagi jarak yang ditempuh jauh. Kemudian ditambah lagi juga ingin memberikan layanan secara sekaligus. Misalnya gini, masaknya jam 1 malam atau masaknya jam 12 malam. Disajikannya jam 12 siang. Kan jarak waktunya lama. Nah, itu kan perlu dievaluasi. Nah, kalau sudah dievaluasi itu berarti penyelenggara kegiatannya tidak mampu. Kalau penyelenggara kegiatan tidak mampu atau vendor yang melaksanakan kegiatan layanan tidak punya kemampuan, ya evaluasi dan ganti pada yang lebih mampu. Ia menegaskan, meski sejauh ini kasus keracunan MBG belum menimbulkan korban jiwa, namun trauma pada siswa jelas nyata. Tetapi kan walaupun tidak meninggal, tetap kan itu menimbulkan trauma. Traumanya adalah anak yang harusnya mendapat asupan gizi, itu kan menjadi keracunan, kan menjadi trauma. Traumanya nanti mereka tidak mau makan lagi terhadap makanan yang disajikan. Sedangkan makanan yang disajikan itu kan tiap hari dilakukan. Ini yang disebut dengan diperlukannya evaluasi terhadap penyelenggara kegiatan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman memberi gambaran lebih rinci. Kasus terbaru di Kabupaten Bandung Barat melibatkan 2 satuan pelayanan gizi, yaitu SPPG Mekar Mukti yang melayani 1.600 siswa per hari dan SPPG Neglasari yang melayani 3.800 siswa. Dalam 3 hari, hampir 1.000 anak menjadi korban keracunan. Bupati Bandung Barat bahkan menetapkan status kejadian luar biasa. Meski kasus keracunan makin banyak, namun pemerintah pusat tetap bersikeras melanjutkan program MBG. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan tidak ada rencana penghentian program MBG. Hal senada disampaikan Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro. Menurutnya, pemerintah akan mendengar kritik masyarakat, tetapi MBG tidak perlu dihentikan. Sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025, program MBG memang langsung jadi sorotan. Mulai dari dugaan anggaran tak optimal hingga kasus keracunan massal yang kini tercatat di 18 provinsi dengan total lebih dari 6.400 kasus per 21 September 2025. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut sudah ada 1 miliar porsi makanan MBG yang dibagikan. Namun ia mengakui ada sekitar 4.700 porsi yang menyebabkan gangguan kesehatan. Pernyataan itu pun menuai kritik. Apakah angka 1 miliar porsi bisa dianggap sukses jika ribuan diantaranya justru membahayakan nyawa siswa? Presiden Prabowo Subianto sendiri sudah memberi arahan agar BGN melakukan mitigasi serius. Wakil Kepala BGN Nanik SD yang mengatakan pihaknya akan membentuk tim investigasi berisi ahli kesehatan, kimia, dan farmasi untuk menelusuri kasus-kasus keracunan. Pemerintah bisa saja mengklaim sudah melakukan evaluasi dan perbaikan. Tetapi faktanya, kasus keracunan masih terus terjadi, bahkan semakin meluas. Wajar jika publik mempertanyakan kapan langkah konkret benar-benar dijalankan. Bukan sekadar evaluasi di atas kertas, melainkan tindakan tegas pada pihak yang lalai dan sistem yang bermasalah. Program MBG sejatinya punya tujuan mulia, yaitu memastikan anak-anak Indonesia bisa makan bergizi setiap hari.
Namun bila pengawasan lemah dan kualitas makanan tak terjamin, yang tersisa justru trauma, korban sakit, dan krisis kepercayaan masyarakat.